Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'd. Pemirsa yang terhormat, Ramadan tahun ini kita laksanakan dengan penuh keprihatinan di tengah pandemi COVID-19. Korban sudah banyak berjatuhan dan pemerintah pun sudah mengeluarkan kebijakan untuk memutus persebaran virus corona ini. Kebijakan pemerintah tentu mengundang pro dan kontra. Maka bagi kita, bagaimana menyikapi kebijakan pemerintah terkait Ramadan di tengah wabah corona? Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur pemerintah di dalam mengeluarkan kebijakan terkait wabah corona selalu melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Maka sudah selayaknya kita umat Islam untuk patuh, taat, dan melaksanakan kebijakan yang sudah pemerintah buat untuk kita semua, karena kita yakin bahwa apa yang telah diputuskan oleh pemerintah hakikatnya adalah untuk kemaslahatan, untuk kebaikan kita semuanya. Bahwa kebijakan yang pemerintah berikan kepada kita belum tentu semuanya bisa kita terima adalah sebuah keniscayaan. Karena dalam hidup ini tidak ada satupun orang yang mampu membahagiakan seluruh orang. Tidak ada satupun pemimpin yang bisa menyenangkan dan membahagiakan setiap orang. Maka Ramadan tahun ini kita umat Islam mari mengambil hikmah di balik peristiwa COVID-19 ini di tengah bulan suci Ramadan. Yang pertama, kita perlu sadari bahwa wabah corona ini tidak hanya melanda bangsa Indonesia, tapi hampir ke seluruh penjuru alam. Kita bukanlah satu-satunya negara yang memiliki kebijakan seperti saat ini, tapi hampir seluruh negara di belahan dunia. Yang kedua, pemerintah di dalam menetapkan kebijakan sudah melalui kajian yang matang, melalui berbagai pertimbangan para ahli dan memiliki dasar dan payung hukum yang jelas. Maka kita tidak perlu lagi untuk menolak kebijakan pemerintah tersebut. Yang ketiga, kalau toh memang ada hal-hal yang menurut kita belum pas, mari kita renungkan dengan sebaik-baiknya dengan pikiran yang jernih. Insya Allah semuanya akan kembali menuju kemaslahatan kita semuanya. Contoh, kebijakan sekolah belajar dari rumah. Kita menjadi tahu betapa beratnya menjadi seorang guru. Kita lihat berapa banyak ibu-ibu yang stres membimbing anaknya belajar. Dengan beribadah di rumah, mau tidak mau banyak para bapak dituntut untuk mau dan mampu menjadi imam sholat tarawih. Dengan adanya penutupan pengajian-pengajian, maka para dai dituntut untuk kreatif, untuk tetap bisa berdakwah di tengah COVID-19. Maka kualitas ibadah di bulan suci Ramadan jangan sampai turun karena wabah corona. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in
farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, atiullah, taatlah kalian kepada Allah, wa atiur rasul, dan taatlah kalian semuanya kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan juga taat kepada pemimpin-pemimpin yang telah kamu pilih. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kemudian terjadi perselisihan, perbedaan pendapat, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikan persoalan itu kepada hukum Allah dan Rasul. Selama tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul, silahkan jalan terus. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka umat Islam di tengah Ramadan, di tengah COVID-19 yang melanda, mari kita terima kebijakan pemerintah tersebut dengan hati yang bening, yang tulus. Kita berupaya ambil hikmahnya. Ingat, tidak ada satupun pahala yang bisa kita dapatkan kecuali biasanya beriringan dengan ujian yang kita terima. Inna idzamal jazai ma'a idzamil bala. Sungguhnya besarnya pahala berbanding lurus dengan besarnya ujian. Semoga ujian COVID-19 di tengah Ramadan sebagai ujian yang sangat besar bagi kita, Allah akan ganti dengan kenikmatan dan keberkahan yang jauh lebih besar lagi. Selamat menaikkan ibadah Ramadan. Semoga kita menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.